Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Pendiri Microsoft Bill Gates memberikan dana hibah sebesar 159 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,6 triliun rupiah kepada Indonesia. Ya, hal itu disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat menerima kunjungan Bill Gates di Istana Jakarta. Pendiri Microsoft dan Gates Foundation sekaligus tokoh filantropis Bill Gates tiba di Istana Merdeka Jakarta Rabu pagi. Kehadiran Bill Gates disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih kepada Bill Gates, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Keduanya kemudian menggelar pertemuan tertutup membahas berbagai isu strategis dan kerjasama di sejumlah bidang. Bintang tertinggi kita untuk seorang warga negara asing karena jasa-jasanya untuk bantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia. I just announced that I've decided to convene our council for the national awards. You know, Indonesia is very serious about malnutrition, and we have a number of proven tools like what we call multiple micronutrient supplement that pregnant mothers can take instead of just taking folic acid and iron. They take a pill that actually has many vitamins in it. And yeah, Indonesia is one of the first to launch that. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Bill Gates telah memberikan dana hibah lebih dari 159 juta dolar Amerika Serikat kepada Indonesia. Dana hibah ini akan banyak dialokasikan ke sektor kesehatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto ungkap pendiri Microsoft and Gates Foundation, Bill Gates, tengah mengembangkan vaksin TBC. Sementara itu, Indonesia akan menjadi salah satu tempat uji coba vaksin tersebut. Untuk sudah kemarin vaksin malaria. Pertemuan mereka di Istana Merdeka Rabu pagi. Pemerintah Indonesia pun menyambut baik kepercayaan untuk ikut serta dalam uji coba vaksin TBC, mengingat Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Sementara itu, Bill Gates optimis terhadap pengembangan vaksin TBC dan peran penting Indonesia dalam uji coba vaksin itu. Beliau sudah mengembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia menjadi salah satu tempat yang akan dicoba, dan kita harus mengetahui bahwa TBC memakan korban kita yang besar yang meninggal hampir 100.000. You know, we need a tuberculosis vaccine, and in fact, the trials for tuberculosis vaccine have started, including with a strong relationship here in Indonesia. We have 2 of the sites where we're testing that vaccine are here, and that will help us know how well it works. TB is a great example of a disease that, because the rich countries don't have the disease, it just doesn't get hardly any money for diagnostics or drugs or vaccines, and so that's been one of our big focuses. You know, lots still to do. Pemirsa, ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tidak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Someone wants to thank you. Oh, good. Oh, yeah. This is my gift I brought for. I got notice about. Alright, Bobby. Ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto.
Bobby yang berada di dalam stroller seraya menyambut kehadiran tokoh filantropi dunia tersebut. Sambil tersenyum, Bill Gates menghampiri stroller Bobby dan menunjukkan sebuah boneka ikan dari stroller pemberian dirinya sebagai tanda perkenalannya dengan Bobby. Someone wants to thank you. Oh, good. Oh, yeah. This is my gift I brought for, I got notice about, all right, Bobby. You're famous. Sambil memegang boneka paus berwarna hitam putih, Bill Gates menggoda Bobby yang duduk manis di atas stroller dengan menyebut Bobby sangat terkenal. Tak hanya itu, usai berjumpa dengan Bobby, Presiden Prabowo juga menyerahkan cendera mata berupa keris sebagai simbol penghormatan budaya Indonesia kepada Bill Gates. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai pertemuan di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto mengajak Bill Gates menuju program makanan bergizi gratis di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kehadiran keduanya disambut antusias para siswa. Sorak-sorai para siswa mewarnai kedatangan Presiden Prabowo Subianto bersama tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Microsoft, Bill Gates, di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu siang. Presiden Prabowo mengajak Bill Gates untuk melihat langsung pelaksanaan program unggulannya makan bergizi gratis. Prabowo memperlihatkan tumpukan kotak makan berbahan stainless steel yang siap dibagikan kepada seluruh siswa sekolah. Kepala negara pun membuka salah satu kotak makan tersebut untuk memperlihatkan menu makan gratis yang disajikan. Keduanya kemudian melanjutkan peninjauan ke dalam ruang kelas untuk melihat langsung pembagian makan siang gratis kepada siswa sekolah dasar. Usai meninjau pelaksanaan MBG di dua kelas berbeda, Presiden dan Bill Gates beserta rombongan juga melihat pemeriksaan kesehatan gratis di SD tersebut, salah satunya kebersihan mulut dan gigi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memeluk hangat dua anak berkebutuhan khusus yang menyambut kedatangannya saat meninjau program makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Presiden Prabowo Subianto menghampiri anak berkebutuhan khusus yang menanti kedatangannya di depan pintu gerbang SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Presiden Prabowo menyambut anak tersebut sambil memeluknya. Setelah memeluk salah satu anak, Prabowo pun memeluk hangat anak lainnya yang telah menanti kedatangannya di depan pintu gerbang usai melakukan peninjauan di sekolah dasar. Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah terkait 8 usulan Purnawirawan TNI. Namun hal tersebut dibantah MUI dan Muhammadiyah yang menegaskan tidak terlibat politik praktis. Raka Buming Raka memasuki babak baru. Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah. Hal tersebut disampaikan dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi.
sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Namun pernyataan ex-komandan Korps Marinir ini dibantah oleh Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Anwar Abbas menegaskan Muhammadiyah dan MUI tidak terlibat politik praktis. Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Sebelumnya Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 tuntutan, satu diantaranya terkait permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dievaluasi. Pernyataan ini ditandatangani oleh Purnawirawan TNI Fahrul Razi dan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Pemirsa, berdasarkan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, Wakil Presiden bisa dilengserkan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran tersebut berupa pengkhianatan terhadap negara yang melakukan tindak pidana berat, korupsi, dan juga penyuapan. Sejumlah pihak menyampaikan dukungannya kepada Gibran Rakabuming Raka untuk tetap menjadi Wakil Presiden Indonesia. Hal tersebut dilontarkan pasca adanya tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI untuk mengevaluasi Gibran sebagai Wapres. Sejumlah pihak ikut berkomentar soal desakan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka diganti. Salah satu tokoh yang turut angkat suara ialah Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syazili. Menurut Aceh, desakan Purnawirawan tersebut tak perlu ditindaklanjuti. Aceh mengatakan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029 merupakan pilihan rakyat dari hasil pemilihan Presiden 2024. Maka dari itu, Aceh menegaskan seluruh pihak harus tegak lurus terhadap konstitusi negara. Karena itu, tentu bagi kami kita harus tegak lurus terhadap konstitusi negara kita, di mana keputusan terkait dengan pasangan Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming Raka adalah keputusan dari hasil pilihan rakyat. Sementara Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan juga ikut menanggapi tuntutan penurunan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Luhut dengan tegas menyatakan bahwa tuntutan pemakzulan Gibran kampungan. Itu apa sih? Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana
mendukung pemerintahan itu dengan baik. Berarti sama sekali Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait mutasi Panglima? Tidak ada, saya tahu itu. Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan 8 poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya untuk mengevaluasi Gibran sebagai wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang mediasi kedua terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu terkait dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mediasi kedua berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Hasil mediasi terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu siang berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Kuasa hukum Jokowi mengatakan pihak penggugat masih mengajukan yang sama agar Jokowi selaku tergugat satu menunjukkan ijazah aslinya di publik. Hal ini ditolak oleh pihak tergugat satu. Dalam mediasi kedua ini Jokowi tidak hadir meski telah diundang oleh mediator untuk hadir secara langsung sebagai prinsipal. Secara tegas, kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Dalam perkara ini pihak Jokowi ingin perkara tetap lanjut sehingga diharapkan pihak penggugat dapat membuktikan di manakah ijazah palsu Jokowi yang telah dipersoalkan. Kuasa hukum Jokowi menambahkan tuntutan oleh penggugat M. Taufik ditolak karena penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara perdata ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Rizky Aprilia, mantan anggota DPR RI fraksi PDIP hadir sebagai saksi pada sidang lanjutan terdakwa Hasto Kristianto di PN Jakarta Pusat. Rizky menangis saat menceritakan diminta mundur sebagai anggota legislatif terpilih Dapil 1 Sumatera Selatan oleh Hasto Kristianto. Sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Apa alasan saya disuruh mundur pada saat itu? Karena saya juga kader partai. Mantan anggota DPR RI dari fraksi PDIP Rizky Aprilia hadir sebagai saksi menangis terseduh saat menceritakan diminta mundur sebagai anggota legislatif terpilih di Dapil 1 Sumatera Selatan pada pemilu 2019-2024 untuk digantikan dengan Harun Masiku. Rizky mengakui bertemu dengan ex kader PDIP Saiful Bahri di Singapura. Saat itu Saiful yang membawa amplop coklat berisi fatwa Mahkamah Agung meminta dirinya mundur dari Dapil 1 Sumsel atas perintah Hasto. Rizky yang menolak permintaan tersebut kemudian mengkonfirmasi kepada Hasto alasan ia diminta mundur pada 27 September 2019 lalu. Ya, intinya saya disuruh mundur. Saksi diminta mundur sebagai caleg terpilih. Betul. Tujuannya supaya apa? Supaya atas nama saudara Harun Masiku ini bisa menduduki posisi DPR RI terpilih gitu. Untuk Dapil Sumsel 1. Iya. Tanyakan masalah pelantikan saya. Ya. Pelantikan saya, undangan saya. Ya.
sempat terjadi dialog pada saat itu bahwa saya akan diberikan undangan apabila saya bersedia mundur. Menanggapi kesaksian tersebut, tim kuasa hukum Hasto Roni Talapesi menilai bahwa saksi yang dihadirkan tak bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa suap dan tidak ada kaitannya dengan kliennya. Menurut kami bahwa persidangan hari ini juga pun mengungkap bahwa dana operasional itu dari Harun Masiku. Tadi saksi juga mengiyakan karena itu sudah jadi fakta persidangan. Jadi teman-teman, terkait dengan dakwaan ini adalah suap, bahwa saksi yang dihadirkan menurut kami tidak bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa suap dan tidak ada kaitannya dengan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Hingga saat ini, Rizky mengaku tak mengetahui dengan pasti alasan diminta mundur untuk Harun Masiku. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mohon dicatat dalam